Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, serta kesempatan untuk dapat hadir dalam kajian pada pagi hari ini di Masjid Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Habibana wa Nabina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Ibu Kasih dan penyelenggara, Bapak Muhammad Hussein Taufik Yahya selaku narasumber pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa live streaming yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan judul kajian pada pagi ini adalah Aqaid Diniyah, yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Hussein Taufik Yahya berkenaan pentingnya materi tersebut dan hukum mempelajari ilmu aqaid atau akidah ini adalah merupakan fardu ain. Maka untuk memanfaatkan waktu, marilah kita mendengarkan, menyimak dengan baik kajian yang akan beliau sampaikan. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah wa ba'da tahiyyah amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di pagi yang penuh dengan berkah ini sama-sama kita bisa berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang senantiasa mudah-mudahan selalu Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Serta mudah-mudahan kumpulnya kita di pagi hari ini, khususnya jenengan-jenengan yang istiqomah selama Ramadan setiap pagi, mudah-mudahan juga diberikan anugerah ilmu yang barakah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in semua atau tabi'in hatta ila yaumina, sampai dengan kepada kita semuanya. Barakahnya mudah-mudahan kita semua dunia hatta al-akhirah dianugerahi syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan hormati Kepala Kemenag Surakarta beserta seluruh daripada jajaran-jajarannya, begitupun panitia penyelenggara di pagi hari ini. Hadirin wa iyyakum ajma'in, melanjutkan materi di perjumpaan sebelumnya tentang syurutul iman, tentang syarat-syarat iman itu sendiri. Karena kita ketahui, sekali lagi saya ingatkan bahwa sahnya satu ibadah dalam kajian fikih terdapat kumpulnya dua qayyid. Yang mana qayyid di sini ialah ijtima'u syarti war rukni, di mana syarat dan rukun terkumpul menjadi satu dalam penunaian satu ibadah, maka konklusinya, natijahnya di situ membuahkan kalimat sahih, membuahkan kalimat sah. Jadi orang sholat, syaratnya wudhu, wudhunya ada, sholatnya ada, maka konsekuensinya sah. Begitupun perihal masalah iman. Dalam kerangka arkanul iman yang 6 kita ketahui, setotalnya ada 6. Kita sudah sama-sama ketahui.
wa jami'u minal ahkamis sittah. Ketetapan rukun yang 6 ini tidak akan menjadi utuh apabila tidak terpenuhi syarat. Jadi insya Allah di pertemuan ini saya ingin 4 daripada syurutul iman ini selesai. Nah, karena perjumpaan ataupun pertemuan dengan saya 1 kali lagi, planning saya di perjumpaan berikutnya kita bahas konsepsi akidah dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah. Atau dalam bahasa pondoknya itu disebutnya mabadi. Kita membahas tentang mabadi ilmil aqaid atau ilmi tauhid. Insya Allah di pertemuan berikutnya, yang dilalahnya itu saya kebagian penghujung gitu di tanggal 27. Sedang-sedangnya sudah pengen libur gitu kan, masih diajak ngaji ini mikir sih kan gayeng gitu. Alhamdulillah gitu. Ketika di pertemuan yang lalu tentang syurutul iman yang pertama ini adalah ma'rifat. Yang mana referensi ma'rifat bisa kita sama-sama buka kembali di Tijan Al-Darunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena referensi daripada syurutul iman saya ambil di kitab Tuhfatul Murid, karya daripada Syekh Ibrahim Al-Baijuri, atau juga dari Hasyiatul Ad-Dasuki di situ, bahwasanya kemakrifatan yang dihasilkan daripada syarat pertama di dalam kita memahami tentang syurutul iman, itu yang akan mengantarkan kita pada pengetahuan tentang apa? Ma yajibu fi haqqihi ta'ala, wa ma yastahilu fi haqqihi ta'ala, wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. 3 poin yang pertama. Segala yang hak wajib akli pada zat Allah, segala yang tidak hak atau mustahilul akli pada zat Allah, dan yang ketiga itu ma yajuzu fi haqqihi. Karena yang wajibul akli haknya absolut hanya pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun yang mustahilnya absolut, yang haknya itu adalah pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitupun yang ketiga atau disebutnya jaiz, yang kemudian dari keseluruhannya kita kenal dengan 20 sifat wajib yang hak pada zat Allah, meliputi wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayat, sami'an, basirun hayat, sama basor, kalam qadiran, basiran, sami'an, basiran, mutakallimah. 20 yang wajib. Nah, cuma wajibnya di sini wajibul aqli, laisa biwajib syar'i. Kalau wajib yang dimaksudkan di sini wajib syara, yaitu hubungannya dengan ilmu fikih. Karena wajib syara punya pengertian mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki, dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Kalau yang wajib akli, perkara yang ketetapannya ini ya, yang adanya ini diterima oleh akal. Ketika ada konsep tiadanya, akal akan membantah secara otomatis. Gitu kan? Secara otomatis. Makanya kita perlu tahu tentang definisi akal itu sendiri. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Tentang logika nurun ruhaniyah dengan logika asbab adiyah. Yang kemudian kita contohkan ada orang jatuh dari lantai 40, logik atau tidak. Ya kalau versi logik atau versi logika nurun ruhaniyah sangat logis. Tapi kalau versi logika asbab adiyah ya tidak logis. Karena orang jatuh dari lantai 40 umumnya ya mati. Ya selesai. Gitu kan. Tapi ketika kita menggunakan perspektif logika nurun ruhaniyah, mungkin mati, mungkin tidak. Artinya tidak mati masih juga mungkin. Karena logika yang digunakannya ini logika nurun ruhaniyah. Yang seperti apa? Nurun ruhaniyatun tudroku bihi an-nafsu al-umurat doruriyati wan nadhuriyah. Oh, begitu. Makanya ketika kita tahu ini semua, maka ketika berjumpa dengan konsep logika asbab adiyah, bukan satu keyakinan mutlak yang kita yakini. Karena kemutlakan dalam akidah ya keseluruhannya hanya pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti asar kenyang nih setelah makan, itu mutlak atau tidak?
Ya kita tidak bisa mengatakan itu mutlak. Kan? Asarnya kenyang, karena kan konsep kausalitas itu kan pandangan yang diutarakan oleh Imam Ad-Dasuki di dalam Hasyiah Ad-Dasuki, bahwasanya kausalitas itu kan ada 4 makom, ada musabab, ada sebab. Tidak ada musabab, tidak ada sebab. Ada musabab, tidak ada sebab. Tidak ada musabab, ada sebab. Bisa diingat Pak, langsung. Nah, hukum kausalitas lah. Sebab akibat, musabab itu akibat. Karena kan banyak orang keliru dalam memahami aqaidah diniyah ini terkait logika yang bersifat asbab aqadiyah. Jadi seakan-akan konsep sebab akibat ini sesuatu yang mutlak. Ketika sebab terjadi, yuk akibatnya harus ada. Nah ini yang perlu kita pelajari dalam perspektif aqaidah diniyah. Asbab adiyah itu bukan tidak bisa dikatakan perkara yang mutlak. Bahkan gitu kan perkaranya itu amrun i'tibariyun. Nah, bahasa Indonesia disebutnya perkara anggapan. Cuma anggapannya, perolehannya bisa intizaiyun atau ikhtiroiyun. Intizaiyun itu anggapan yang perolehannya dari dalil yang kemudian kita sebut teori. Atau ada anggapan yang tidak berlandaskan dalil. Ya wis anggapan saja. Koyo contoh, ada anak usianya lebih tua dari bapaknya. Menganggap itu sah-sah saja. Tapi secara kenyataan, faktanya ya tidak akan terjadi. Anggapan namanya juga, itu kan? Seperti itu. Nah ini tentang apa? Tentang makrifat. Nah ini gambarannya sederhana lah. Kita minimkan. Karena memang cukup panjang juga pembahasannya. Karena membahas tentang konsep makrifat tadi kan yang wajib. Belum yang wajib pada haknya Allah. Belum yang wajib pada haknya para Rasul. Yang kita tahu 4 wajib pada haknya para Rasul meliputi sidik, amanah, tabligh, wafadonah. Wahakada diduha dan kebalikannya yang mustahil. Wahakada ma yajuzu fi haqqir Rasul. Yang jaiz pada Rasul meliputi sifat a'rad basyariyah. Sehingga kita tahu ketika melihat Nabi Muhammad ataupun para Rasul-Rasul yang lain tentang kebasyariahannya inilah. Nabi berjalan layaknya seperti kita manusia. Nabi istirahat, tertidur, beliau makan dan lain sebagainya, beliau sakit. Sehingga kita sampai pada kapasitas di mana tetap bahwa Nabi Muhammad itu adalah min anfusikum. Dari situ gitu kan, akidah sudah membatasi bahwa Nabi Muhammad yo tetap makhluk Gusti Allah. Jadi tidak akan ada dalam akidah kita umat Islam yang sampai pada kapasitas menuhankan Nabi Muhammad. Kenapa ya? Karena dalam ketetapan tadi syarat yang pertama dalam memahami makrifat di dalam iman itu adalah memahami yang hak pada zat Allah, memahami yang hak pada zat Rasul, memahami yang tidak hak pada zat Allah, memahami yang tidak hak pada zat Rasul, memahami yang jaiz pada hak Allah dan jaiz pada zat Rasul. Yang kemudian oleh para kiai-kiai Jawa disebutnya dengan istilah memahami atau ngaji akidah sekat. 20 sifat wajib pada zat Allah, 20 yang mustahil pada zat Allah, jumlah 41 yang jaiz 41, 4 wajib di Rasul jadi 45, 4 wajib di Rasul jadi 49, 1 jaiz di Rasul jadi 50. Lah kok cuma 50? Lah wong sifatnya Allah kan banyak, sifatnya Allah benar-benar banyak. La tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitung. Tapi kita sebagai manusia dibatasi dengan kemampuan dan dibatasi dengan logika berpikir. Maka konsep untuk bisa memahami akidah ini diperlukan adanya maudhu'at, adanya makhtutot, adanya referensi yang baku yang perlu kita pelajari, kita kaji. Karena kalau hanya mengandalkan Al-Quran dengan kapasitas kemampuan kita yang mekanismenya sangat rendah, ya akan sulit kita memahami masail bab akidah dengan Al-Quran. Kayak contoh di ayat wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadzil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Tanpa kita paham asbabun nuzul,
Tanpa kita paham kemumpunian dalam linguistik, disiplin bahasa Arab saja sudah repot. Makanya kenapa kita perlu gitu kan, Dhabtul Kutub yang ditulis oleh para ulama-ulama kita. Jadi pentingnya kita ikut ulama itu di sana. Karena kemampuan kita untuk memahami Al-Quran sangat jauh. Memahami hadis sangat jauh. Keterbatasan itu yang kemudian mewajibkan kita untuk apa? Untuk mengikuti orang yang tahu. Kredibilitas secara mekanisme dalam memahami agama. Itu tentang akidah seket. Ya kenapa? Akidah seket di kita bisa menggunakan referensi selain Tijan ada Nurul Dholam. Oke lah kita menggunakan karya ulama Indonesia yang memang kelahiran Indonesia. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini kan Nurul Dholam kalau di pondok-pondok kita, pondok-pondok Indonesia ini kan dikaji di SP biasanya sekolah persiapan. Tapi ternyata kalau di Al-Azhar Nurul Dholam itu syarahnya dipakai untuk apa? Untuk tesis program S2 ternyata. Itu kan. Ya tentang apa? Tentang aqaid, tentang aqaid diniyah di situ. Nah itu yang satu makrifat. Jadi syarat pertama makrifat. Yang kedua apa? Iddi'an. Yang kedua itu iddi'an. Iddi'an ini punya arti kalau kita terjemahkan berarti mengakui sepenuh hati. Mengakui terhadap apa? Maja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didatangkan oleh Kanjeng Nabi, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bahwa minallah, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan terhadap apa? Terhadap wajibnya kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul dan seterusnya. Mengakui kita bahwasanya rukun Islam di dalamnya itu ada syahadah, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabil. Dan kita mengakui bahwa Al-Qur'an itu adalah apa? Wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengakui seluruh apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu iddi'an. Mudah saja kita mempelajari iddi'an. Wis ngaku sak totale ngaku. Percaya sak totale percaya. Nah ini yang ketiga nih yang biasanya cukup mengerikan di lingkungan kita. Kenapa? Di kita itu ya apalagi jenengan-jenengan yang di Kemenak gitu kan. Ketika pemerintah melegalkan apa? Kepercayaan gitu kan, aliran kepercayaan gitu kan. Karena kayak saya juga termasuk pernah riset gitu kan, cuma totalitas saya risetnya banyaknya di daerah Sunda. Kayak tentang Rawayan, tentang Sunda Wiwitan, tentang Kabuyutan gitu kan. Itu zaman saya pernah ngaji di Garut dulu itu, di Limbangan itu saya fokuskan itu dulu berjumpa dengan tokoh-tokoh itu, karena kan kebanyakan nyebutnya kan meh podo koyo Islam kejawen, tapi yo dirasan-rasan ternyata ya bukan gitu kan. Cuma secara konsep kemanunggalan pemahaman tentang ketauhidan Tuhan, oke lah ifrodul ma'bud gitu kan. Itu kan konsep menunggalkan yang disembah atau yang disembah itu zat maha tunggal. Nah ya, di kita ada istilah Islam kejawen. Oh yo Islam yo Islam gitu kan. Maksudnya kejawen ki piye ngono. Ini saya gitu kan. Kalau istilahnya ya mungkin kalau sifatnya sifat hakiki oke lah. Kan yang selalu jadi permasalahan itu sifat sababi. Meh podo koyo Islam Nusantara ngono kuwi lho. Padahal itu kan bentuk idopat. Pun idopate yo idopat napa? Idopat bayaniyah. Nek cara bahasa Arab itu kan. Bukan idopat istighraqiyah. Islam yang ada di Nusantara. Nah disebut Islam kejawen ya Islam sing dianut wong-wong Jawa. Kuwi wis sing gampang ngono kuwi lah. Rasa sing aneh-aneh gitu kan menafsirkannya gitu. Nah itu yang kedua iddian. Nah terus yang ketiga qabul. Nah ini qabul ini menerima. Karena bentuk penerimaan ini ya bil amal. Amal tidak akan bisa selaras sesuai dengan ma'arifat wa iddian tanpa ilmu. Ngamal ketok, ngaku sholat ki wajib. Ngamal, oke, tapi tidak ada ilmu, sholat sah mboten. Nah ini permasalahan.
Makanya saya katakan tadi, qabul ini permasalahannya cukup banyak kalau kita mau buka secara terang-terangan. Kalau kita ngambil pendapatnya di kitab Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Wa kullu man utawi saban-saban wong bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu, ya'malu kang ngamal sapa wong. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu utawi amale wong kuwi mardudah, ditolak, latuk balu wis ditolak, tidak diterima. Repot kan? Boleh ya Kak, aku tidak kemarin mau tanya nggak ada sesi pertanyaan, suka aja Kak. Tadi saya nonton di setengah malam di SCTV kan, di situ ada pertanyaan wanita yang meminum pil supaya puasanya penuh, apa boleh Kak? Ketika ditanya dijawab sama Ustadz yang satunya ini boleh. Kalau menurut saya dengan begitu Kak. Nah kalau ya ini mah sama kayak jenengan ketika menunaikan haji, Bu. Jadi boleh Kak? Sebentar dulu, kan kebutuhannya, larinya kan kebutuhannya di sana, itu kan. Larinya ke kebutuhan yang sifatnya apa? Kalau haji tidak dilakukan tahun ini, jenengan ihram selama setahun nanti, repot. Jadi konsep daruratnya lebih darurat mana antara puasa dengan haji? Lebih darurat haji. Makanya ketika di bulan Ramadan, saran saya lebih baik tidak daripada mengganggu kesehatan yang jenengan. Karena menstruasi itu adalah bagian dari hada syai'un katabuhullahu ala banati Adam. Seluruh ulama fikih itu kan mendeskripsikan tentang menstruasi yang terjadi di perempuan itu ala sabilis sihah. Merupakan normalnya kesehatan seorang perempuan. Jangan karena kita pengen maksimalkan ibadah, kemudian jenengan mengorbankan kesehatan. Dan ini seperti pisau yang bermata dua. Ukurannya di situ, Bu. Nah kalau ini memang maslahat untuk jenengan, ya monggo. Tapi kalau kira-kira malah menjadikan penyakit di kemudian hari, ya lebih baik tidak. Kalau berbicara masalah boleh atau tidak, gitu kan ya, itu perkara mubah. Perkara mubah memang. Tapi yang perlu kita ketahui, gitu kan, mubahnya di sini mengakibatkan hal yang seperti apa dulu di kedepannya. Karena kan menstruasi ini kan sesuatu yang niscaya untuk jenengan yang perempuan sebagai bentuk daripada normalitas menjadi seorang wanita. Ya, kayak begitu. Ketika mengganggu kesehatan hormonin jenengan, ya lebih baik jangan. Lah memang kenapa sih di luar Ramadan gitu kan? Kan bisa dikodok. Terus keutamaan Ramadan juga tidak akan hilang untuk wanita-wanita yang haid. Jenengan ketika haid di bulan Ramadan cuma tidak bisa 3 perkara kok. Yang pertama 4 lah, ibadah dengan suaminya kayak begitu gitu lah. Sehingga papate kan. Yang pertama kan tidak bisa sholat, yang kedua tidak bisa puasa, yang ketiga tidak bisa menyentuh dan membawa Al-Qur'an, yang keempat tidak bisa kumpul dengan suaminya. Gitu kan. Cuma 4 perkara, tapi di luar itu semuanya sama. Semuanya sama. Kalau jenengan misalnya hafal Qur'annya ya juz 30 toh, ya sudah. Biniyati dzikri, baca saja kulhu dari pagi sampai subuh lagi gitu kan. Sama kok. Lagi kan? Tidak berbeda. Jadi keutamaan Ramadan tetap sama gitu kan. Sekarang begini, ini nyuwun sewu ya, kita keluar dari konteks dulu gitu kan. Istilahnya. Seperti sholat. Sholat ini kan 2 makna pengertiannya. Ya kan, indal lughah wa indal istilah. Indal lughah sholat itu, indal rofi'i ad-du'a. Jadi jenengan dari pagi sampai sore, di waktu sholat jenengan dungo nang Gusti Allah, yuk wis podo, jenengan sholat. Jadi nggak ada yang beda sebenarnya. Itu loh. Puasa itu kan maknanya apa? Indal lughah al-imsak. Menahan. Ya kan? Ya sudah, jenengan boleh makan, boleh minum, tapi ada perlu menahan yang lain. Menahan gitu kan, yen bojone gitu kan, ditangeke sahur angel, sing tangine malah liyane kan. Tahanan lagi head kan, enggak bisa. Umpamane kan seperti itu. Ya ini mah gojekane gitu loh, Bu, istilahnya. Jadi tidak ada yang berubah sebenarnya gitu kan. Karena ketika kita menganalisa kita fikih manapun masalah head, bahkan ketika saya buka, ini kita di masalah haji ya, di kitabnya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki,
Beliau itu lebih menganjurkan tidak pakai obat hatta perempuan haid. Ketika tawaf kudum, tawaf ifadah itu kan bagian daripada rukun. Gimana gitu kan? Jami'ul madzhab ya kecuali beberapa mazhab yang lain boleh-boleh saja ketika orang haid. Tapi apa catatannya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki? Mepet saja waktunya. Jadi sudah akan berganti ke rukun yang lain, udah tawaf, haid nggak apa-apa. Lah kenapa? Darurat. Karena kalau sudah darurat, tubihul mahdurat. Ketika sudah tubihul mahdurat, syarat tidak berlaku di sana. Jadi sudah, kayak begitu. Jadi konsep-konsep ini lebih baik gitu kan, menurut saya, sampai kepada titik daruratnya saja. Gitu. Kalau belum ada titik itu ya sudah, nikmati gitu kan. Nikmatinya dalam arti apa ya? Ini kan rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang diperuntukkan untuk kesehatan keturunan-keturunannya Nabi Adam yang perempuan. Ya ada syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ini nanti saya biasanya suka neruskan itu masalah darah itu kan. Karena saya tuh miris Bu, apalagi jenengan di Kemenag gitu kan. Anak-anak didik kita loh. Apa mereka paham tentang masalah sifat-sifat darah, warna darah, terus tentang auqatuha, dari mulai waktu paling sedikit, waktu biasa, golibuha, waktu paling banyak, membedakan haid dengan istihadah, terus waktu haid datang dengan waktu haid bersih, dengan waktu sholat yang masuk ketika haid ini datang. Koreksinya tidak sedikit anak-anak perempuan kita yang kemudian meninggalkan sholat, sebab karena akan haid atau haid sudah datang tapi masih ada waktu sholat bisa dilaksanakan. Nah sholat itu nggak dikodo nantinya. Bapak-bapak juga sama Pak, kita punya kewajiban ngaji tentang salatul mahid loh. Langge, sadis, bukan sadis ya, bahkan kita sebagai suami, andai kata tidak mengajarkan istri kita, catatannya tidak memiliki kemampuan, istri kita pengen ngaji tanpa izin, nggak jadi masalah loh Bu. Ngaji masalah bab sholat, bab haid, yang memang kewajibannya bersifat personal. Itu enggak perlu izin suami, jenengan buat nopo-nopo. Itu kan. Yang memang ketika suaminya tidak mampu mengajarkan. Beda lagi kalau mampu mengajarkan. Ya kita risetnya gitu kan, sebagai laki-laki, nyuwun sewu, ini mas saya ketika belajar gitu kan ya. Nyuwun sewu Bu gitu kan, mohon maaf. Dulu saya sering itu, waktu ibu saya masih menstruasi, saya sering minta itu pembalutnya dulu. Jadi dari beberapa bulan riset saya gatukan dengan Hasyiah Bajuri, daripada syarah kita Fathul Qorib, warna darah sekian gitu kan. Kalau sekarang sudah ada istri, risetnya lebih enak gitu kan. Itu tidak perlu izin gitu loh. Jadi seperti itu, sampai ke apa? Warnanya, sifatnya, darah kuat, darah lemahnya, seperti apa. Karena saya sendiri berpikir, waduh saya punya anak perempuan. Perempuan ini kan paling cepat usia balignya. Had akol, batasan minimum perempuan haid itu kan 9 tahun hijriah tapi Bu. Kita kebanyakan kan tahunnya nulis tahun itu kan Masehi itu kan. 9 tahun hijriah kurang 15 hari. Itu had akol, batasan minimal seorang perempuan haid. Jadi 9 tahun belum atau kurang 15 hari. Nah ini saya mirisnya tuh begitu, ketika nanya ke beberapa ya anak-anak perempuan, nggak tahu. Umumnya ya haid ya 6 hari gitu kan. Kalau 7 hari haid bukan maksimalnya. Kayak begitu, nggak paham gitu. Ini kan perlu istilahnya apa ya konseling lah gitu ya, perlu gitu, penting gitu. Nah cukup ya, balik lagi. Nah, masih ada waktu lah. Nah ini yang ketiga qabul. Tadi qabul. Yang pertama ma'rifat, yang kedua iddian, yang ketiga qabul. Nah masalah qabul ini dikatakan paling besar pembahasannya, paling luas pembahasannya. Karena deskripsi qabul ini adalah amal. Kalau kita ngambil patokan berdasarkan pendapatnya para ulama, amal ini harus disertai ilmu, maka otomatis ilmu dengan amal ini harus selaras sehingga mengejawantahkan makna qabul dalam pemenuhan syarat yang ketiga di dalam syaratnya iman. Jadi ketika yang pertama itu adalah ma'rifat, yang kedua itu adalah iddian, pengakuan kita terhadap seluruh yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, terus yang ketiga itu adalah qabul, penerimaan dari keseluruhannya.
qabulu limtithali hawamirillah wajtina bunawahi. Menerima seluruh yang diperintahkan Allah, menerima terhadap seluruh dari apa yang dilarang oleh Allah dengan kita tidak melakukannya. Yang kemudian menjadi definisi takwa. Kalau kita mau ngambil mengambil satu catatan dari kitab Ta'limul Muta'allim, afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul hali hifdzul hal. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmu yang paling kita butuhkan. Ilmu yang sifatnya situasional. Kita mau sholat berarti yang paling wajib ya berarti ilmu tentang sholat. Kita mau haji ya berarti ilmu yang paling wajib itu ilmu tentang haji. Kita mau apa? Kita mau zakat ya berarti ilmu tentang zakat dan seterusnya. Wa afdhalul hali hifdzul hal. Keadaan yang paling utama yaitu ya tadi menjaga keistiqomahan dalam setiap perkara yang sudah kita ketahui tadi. Karena kalau sudah membicarakan ilmu tanpa amal, ini bape ruwet tenan. Bape ruwet tenan ini bahkan bisa jadi fitnah ketika kita mengetahui ada orang alim tapi tidak senang ibadah. Ini bahkan bakal jadi fitnah. Tapi jahilun mutanasikun, orang yang tidak berilmu senang ibadah itu jauh lebih berbahaya daripada alimun mutahatik. Banyak ulama mengatakan seperti itu. Orang tidak berilmu senang ibadah itu jauh lebih berbahaya dibanding orang alim yang tidak senang ibadah. Karena kalau orang tanpa ilmu jadi tukang ibadah, outputnya jadi apa coba? Tukang ngeyelan. Nek wis tukang ngeyelan dibantah karo apa wis ndak kena. Lan jenengan genah pengalaman semuanya. Ketemu wong ngeyel ki repote kaya apa? Didalili karo apa wae wis genah mental. Karena wis bukan karepe pangeran, bukan karepe Quran, bukan karepe hadis, karepe dhewe. Wis angel referensine gitu kan. Lah iya. Makanya kan di pertemuan lalu kan la khairu fi ummatin idza kana abna'uha juhala. Satu umat tidak akan menjadi umat terbaik kalau andai kata generasinya generasi juhal. Generasi-generasi yang tidak terdidik. Ya, contoh model kan kayak begitu. Coba kita ketemu orang ngeyel. Itu kan susah. Ya, babul ngeyel angel babul ngeyel. Babul ngeyel. Tapi kalau dengan adanya basically keilmuan, nah ini akan menyenangkan lah. Ya kan kita nih masyarakat kita kalau dulu kan masih banyak kan akses untuk belajar itu susah. Nyun sewu kayak di bulan Ramadan, tarawih 11, 2, 3, wah ribut terus bertahun. Tapi semakin ke sini literasi orang-orang kita alhamdulillah sudah cukup membaik. 2, 3 bagus, 11 bagus, sing ra apik ya sing ra tarawih. Kan wis sederhana itu. Sing ndak apik ya sing ndak tarawih. Cuma kan pendapatan yang paling banyak yang mana ya tetap sing 23. Itu kan? Ya mergo apa? Lalu akeh kan di sana. Mohon maaf Kak, ini ternyata pertanyaan saya tadi Kak banyak ibu yang request Kak. Tolong nanti pertemuan berikutnya situasinya tentang kehidupan aja, tentang yang seperti tadi ya, tentang tentang remaja putri Kak. Karena kadang-kadang katanya terlalu berat Kak, terlalu sendiri. Lah, ya sengaja Bu, makanya saya kasih materi berat biar jenengan istiqomah ngaji bukan hanya di sini ya. Yang berikutnya nanti yang kehidupan aja Kak. Nah, saya manut pokoknya sama pimpinan. Saya dikasih jadwal itu ya oke, manut ya. Begitu. Gitu kan. Nah di sana. Nah kan kalau itu kan udah sama Ustadz Musta'in ya, PG pas sholatan, padahal tinggal jenengan yuk sholat itu tidak sah kalau dilakukan dosa bahkan oleh orang hen, tinggal pengembangannya di sana gitu. Karena ibu rumah tangga kan menjelaskan sama putri-putrinya darah apa tadi, ada bermacam-macam darah. Sebenarnya ilmu yang begitu tak ingin banget kami ibu rumah tangga ya. Waduh. Wah, iki.
Cuma nggak apa-apa ya Pak, puasa-puasa bayangke getih nggak apa-apa ya Pak. Sementing getih ya sing dibayangke. Wes sampai situ, ndak, jangan diteruskan lagi. Wes sampai situ gitu kan. Lagi, ayo. Karena kan kadang, oh ya antara keputihan, flek dan lain sebagainya kayak begitu ya Bu ya. Waduh, iki repot iki. Wis koyo separo-paro rodo dokter-dokteran nih ini. Lagi dokter-dokteran kan harus saya mampu menjelaskan itu kan orang-orang di nakes tuh itu kan. Kenapa gitu kan ya? Ya ini nggak apa-apa ya sedikit cerita lah. Nanti kalau yang keempatnya gampang gitu, yang keempat daripada syarat iman itu gampang. Dari 4 mazhab, mau itu Syafi'i, Hambali gitu kan ya, atau itu Maliki hatta Hanafi, yang paling ebreh, paling jelas, paling detail menjelaskan mahid itu memang di mazhab kita. Mazhab Syafi'i paling banyak. Kenapa? Ya karena metodologi salah satu metodologinya mazhab Syafi'i istiqra' wal istihsan. Kan dalam mazhab Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu hal yang niscaya. 4 pilar ini tidak bisa ditinggalkan dalam memahami agama Islam. Ya nyuwun saya kalau ada orang yang mengatakan cukup Quran dan hadis, saya yang bingung gitu loh. Karena dalam sholat saya tidak menjumpai gitu kan apa? Tidak menjumpai cara sholat, tidak menjumpai cara wudhu. Nah jenengan baca Al-Quran tok, niat sholat itu nggak ada. Niat wudhu itu nggak ada. Yang ada di Al-Quran ya fagsilu wujuhakum wa aydikum milal marofik dan seterusnya. Nah sholat waqimus sholat tok, nggak nemu gitu kan. Sholat itu harus al-qiyamu alal qadir, an-niyah dan sebagainya. Begitupun ya tentang hadis. Butuh ijma, butuh qiyas. Nah di mazhab Syafi'i itu ada istiqra' wal istihsan. Nah metodologi riset. Nah salah satu riset yang paling detail Imam Syafi'i itu ya masalah mahid, masalah haid, nifas dan juga istri hadah. Wafi masailil wiladah, dan di permasalahan ibu-ibu yang melahirkan. Misalnya darah yang keluar ketika hamil, darah apa itu? Darah apa Bu? Oh, belum melahirkan, masih hamil, kadang-kadang suka ada ngeplek, itu kan statusnya pendarahan, nek gampangnya ngono. Tapi pendarahannya tidak parah, itu kan. Akhirnya saya kelakon Bu, anak kedua saya di umur berapa istri saya hamil keluar darah, sampai saya ambil sampel warnane, ambune koyo opo. Karena ya itu tadi istilahnya sesuai tidak gitu loh. Oh ternyata darahnya statusnya darah head. Tapi head yang sebelum hamil ketahan karena sebab sudah berkembangnya zigot ya, berkembangnya janin. Di situ ketahan tidak lagi keluar. Nah, keluarnya itu ketika kondisi hamil. Tapi statusnya secara hukum bagaimana? Begitu. Nah, itu qabul. Yang keempat, tak rampungnya sih, Bu. Tak rampungnya iki, Bu. Sing pertama ribat. Yang kedua iddian. Yang ketiga qabul, yang keempat iqraru ala kalimata syahadatain. Ini pun sedanten dilakoni ikrar terhadap 2 kalimat syahadah. Namun ini kesimpulannya bahwasanya syarat sah iman itu ada 4, ma'rifat, iddian, qabul dan ikrar terhadap 2 kalimat syahadah. Karena inti daripada tauhid ya tadi syahadat. Nek wis syahadat, terus syahadatnya kita bangun dari keilmuan, maka akan selaras dengan dawuh Gusti Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis. Jadi musyahadah di sana. Jadi seperti musyahadahnya kita tentang apa? Tentang nikmat yang sudah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Nah, itu kan musyahadatul ain, tersaksikan oleh kita secara keseluruhan. Makanya tadinya pembahasan tadi tuh ini Pak, tadinya mau saya singgung lagi tentang bismillah loh. Ben lebih mikir lagi. Kemarin kan saya sebut 6.000. Sebulan 6.000 itu saya pernah nulis tentang bismillah menjadi 6.000 bacaan itu ketika dikaji dengan disiplin ilmu mantik wal ma'ani. Padahal hari ini tuh saya udah pengen bikin ibu-ibu tambah mumet. Kenapa? Bismillah versi ilmu nahu niku saged diaos dibaca menjadi 11.116 bentuk. Oh, ayo mumet mana Bu? Karena saya itu pengen biar jenengan itu didik anak-anak itu sing tenanan ngaos gitu.
Jangan cuma ngaji yang penting bisa baca Quran saja, aduh tolong deh gitu. Ya Allah, kita sudah secara turun-temurun selama 14 abad agama Islam ini terjaga ya biwasilatil ilmil ulama. Estapisitas keilmuan inilah yang kemudian keoriginalitasan Islam ini masih tetap terjaga. Masa kita tidak mau gitu kan memiliki generasi-generasi yang ikut andil dalam menjaga estapisitasan original agama kita. Imam Ghazali ayahnya bukan ulama, bukan orang alim. Imam Ghazali bakul, abahe. Tapi kenapa punya anak Muhammad dan juga Ahmad, keduanya jadi orang besar semua? Modalnya apa? Modalnya mahabbah terhadap orang alim, cinta terhadap ta'lim. Jadi di mana ada pengajian dirawuhi, di mana ada orang soleh, orang alim mesti didatangi, disowani. Modal itu punya anak 2 laki-laki, semuanya namanya sampai sekarang masih sering disebut-sebut oleh kita. Padahal Imam Ghazali wafat tahun 1111 Masehi. Sudahlah hampir 1000 tahun. Hattalan kitabnya masih sering dikaji. Ihya Ulumuddin, ya kan? Minhajul Abidin dan sebagainya. Itu saja. Insya Allah ibu-ibu request di akhir nanti lah. Tapi tetap akan saya tambahi biar tambah pusing gitu loh. Karena ya versi saya ngaji itu ya harus pusing. Emang harus Bu, gitu kan? Kayak begitu. Ya supaya namanya Jazmul Muthabiq lima fil waqi. Karena ini yang saya dapatkan dari guru saya gitu kan. Sebagai penutup gitu kan. Jadi kan penghujung saya sebelum menikah itu kan saya tabarruk di Cidahu. Di pesantrennya Abuya almarhum Kiai Haji Abuya Dimyati Pandeglang. Kalau curhat ini ibu senang Pak? Kalau curhat ini ibu senang. Ini cerita bukan curhat. Ya. Jadi saya ikhtitam itu dulu bapak-bapak ya. Saya ngatamin Rodotul Thalibin gitu kan, 4 kitab babun madhab Syafi'i, termasuk Li Syairozi Syarah Muhaddab gitu kan, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Inayatul Muhtaj. Itu kan di Banten saya. Selama 2 tahun itu memang maraton ngaji gitu kan. Maraton ngaji. Jadi kitab-kitab babun itu alhamdulillah selesai. Artinya di sana, ikhtitamnya di sana selama di Pandeglang saya gitu kan. Riset yang paling relevan gitu, bahwa tentang ilmu fikih. Karena saya itu hampir selama 12 tahun itu tidak pernah geser ngaji nahwu. Tidak pernah geser ngaji tentang linguistik ilmu Arab. Itu kan. Jadi Bu, kalau jenengan pengen memahami Al-Qur'an, memahami bahasa Arabnya saja butuh 12 disiplin ilmu, Bu. Orang kur modal kai pahaluk assalamualaikum annabi ora cukup model koyo ngono tok. Bukan ana buhar dak model-model rap besar kliwon ora gato koyo ngono. Dak itu kan. Lah ya 12. Jadi untuk memahami bahasa Al-Qur'an itu secara ilmu kebahasaan itu butuh 12 disiplin, Bu. Itu kan. Nahwu, sorob, bayan, badi, ma'ani, mantik, wadho, makulat, istiqaq. Siapa malih ya? 3 lagi itu. Apa tadi? Bayan itu kan ya. Bayan udah belum itu. Bayan berarti ma'ani. Terus apa? Oh ini apa? Qafiyah. Terus satu lagi pasangannya ilmu qafiyah ini. Arud. Terus yang terakhir itu khat. Itu. Lagi nemu nahwu mumat. Ngaji ja'a zaidun gitu kan, mumat kan. Oke. Nah, itu ilmu sorob berarti kan. Ini baru 2 segitu. Makanya ketika saya misalnya tadi Bismillahirrahmanirrahim jadi 11.116 bacaan yo, bisa. Dari situ. Cuma ya nggak cukup kalau referensinya Jurmiyah. Mau nggak mau ya kita harus pakai babonnya alfiyah yang dipakai. Nyawang huruf bismillah saja artinya itu sudah 10. Ya kan wasida wa dorpi atas tabin bibawa fi wa qad yubayyinani sababa bil bas'in wa andi awid al sika wa mislu ma wa min wa an bihantigi. Merubah rohmanur rohimu saja sudah 9 bentuk. Ar-Rohmani, Ar-Rohimi, Ar-Rohmani, Ar-Rohima, Ar-Rohmani, Ar-Rohimu, Ar-Rohmana, Ar-Rohima, Ar-Rohmana, Ar-Rohimi, Ar-Rohmana, Ar-Rohimu. Ar-Rohmanu, Ar-Rohimu, Ar-Rohmanu, Ar-Rohimi, Ar-Rohmanu, Ar-Rohima. Itu 9 wajah gitu kan. Gitu kan. Ada sendiri-sendiri loh, Bu.
Artinya sama, tapi hakikat ma'anitnya yang berbeda. Kalau terjemah sama, maknanya yang berbeda. Kayak ngono. Beda. Hakikatul makna, itu kan. Ya udahlah, cukup segitu. Nanti tambah dowo gitu kan. Tambah dowo gitu. Cuma saya senangnya tuh apa gitu kan. Ya saya cuma pengen istilahnya apa jenengan-jenengan ya karena kita sebagai orang tua ikut menularkan gitu kan semangat untuk senang taklim, untuk senang ngaji. Karena ngaji ya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang terbatas itu usia kita, umur kita. Umur kita. Seahli-ahlinya orang hidup disebut ahli Quran tetap belum bisa menguasai Quran. Karena ya tidak akan selesai umur kita yang terbatas. Makanya perlu istilahnya kita semangat, menularkan semangat itu kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan istiqomahnya kita, khususnya di bulan Ramadan ini, segala makom-makom doa yang kita langitkan terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua diparingi keturunan-keturunan solih-solihah, alim alimah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa dhurina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sabbi rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amaika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa la 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama asnaita ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tadkhul ardu man ila wa khairul warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma fadna wa iyyahu fi kanafika wa amanika wa ayatika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ainin wa dhibaqi wa min syarri kulli syarrin ya kana kulli syai'in qadir. Allahumma haqqiqna wa jammilna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah bil hali wal mali innaka sami'ud du'a wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina al-Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa ali baitil kiram ajma'in warzuqna kamalal mutaba'atil zahirin wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina qur'anana bi rahmatika naghfirna bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa auladana wa man hadara ma'ana fi majlisina hadha min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa ahli ad-dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya azizu ya jabbaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Mudah-mudahan segala harapan, segala bentuk daripada upaya maksimal kita ibadah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dipermudah, dilancarkan dan diistiqamahkan selalu. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. 4 ya Bu ya, syarat iman. Bapak-bapak wis pun niku wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Husin Taufik Yahya atas kajian yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kita semua yang hadir maupun yang menyaksikan melalui YouTube channel Kemenak Kota Surakarta dapat memahami materi dan dapat menambah iman dan Islam serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, karena telah selesainya kajian hari ini, saya selaku pembawa acara mohon dimaafkan jika salah kata. Selanjutnya marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.